Halo, di video ini mari kita implementasikan algoritma native Bayes yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ke dalam aplikasi Android ya. Nah, ini slide yang di video sebelumnya kita menjelaskan mengenai langkah-langkah dari algoritma native Bayes. Kemudian di sini ada contoh studi kasus ya, dataset, keputusan kelas untuk membeli atau tidak membeli suatu produk ya, berdasarkan kriteria-kriteria data-data yang dikumpulkan ini ya. Nah, kita sudah menghitung secara manual ya. Lalu di sini ada data testing bahwa jika kriteria usianya tua, pendapatannya tinggi, pekerjaan tetap, kreditnya macet, maka masuk ke kelas tidak beli. Nah, sekarang kita coba implementasikan ya algoritma ini ke dalam aplikasi Android-nya. Oke, nah di sini saya sudah membuat beberapa activity ya dan kelas di sebentar. Oke, ini ya. Nah, ini saya sudah membuat beberapa kelas ya untuk keperluan implementasi native Bayes ini ya. Pertama, seperti biasa saya membuat sebuah kelas ya, data model ya, di mana kelas data model ini digunakan untuk memodelkan struktur data dari data testing dan data uji yang akan digunakan ya. Nah, di sini ada kriterianya, yaitu ada usia, pendapatan, pekerjaan, kredit, dan kelas ya. Masing-masing ini dideklarasikan dengan tipe data string ya, untuk masing-masing kriteria ini ya, untuk mengimplementasikan tabel ini ya. Nah, kemudian saya bikin metode getter setternya ya di Java untuk masing-masing kriteria ya, getter setter untuk masing-masing kriteria seperti biasa ini. Lalu masuk ke main activity ya, ini kita buat sederhana saja aplikasinya, yang penting bisa mengimplementasikan algoritma native Bayes tadi ya, dengan studi kasus yang dicontoh tadi. Pertama di sini saya membuat banyak variabel ya. Pertama saya buat ini objek data list ya dari kelas data model. Kemudian di sini saya membuat variabel-variabel untuk menampung angka-angka atau nilai-nilai dari setiap probabilitas ya per kriteria ya, sesuai dengan langkah-langkah yang ada di slide sebelumnya ya. Sini saya buat variabel bertipe integer ya, ini semua bertipe integer untuk ini variabel-variabel penampung ya, variabel-variabel penampung untuk proses perhitungan. Kemudian di sini saya membuat radio group ya. Radio group di sini nanti tampilan aplikasinya itu bisa memilih ya, untuk kriteria pendapatan dipilih besar, tinggi, rendah, kemudian usia dan lain-lain ya. Jadi saya buatkan untuk user interface-nya menggunakan radio group. Ini opsional ya, nanti bisa diganti-ganti juga. Lalu ini untuk tab view menampilkan hasilnya ya. Kemudian ini button ya, ini string untuk menampung hasil kelasnya ya. Oke, seperti biasa ini untuk pendeklarasian dari setiap layout ya, view yang kita buat. Kalau di sini kita isikan datasetnya atau data trainingnya sesuai dengan data training yang ada di slide ini. Kemudian kita siapkan data uji. Nah, data ujinya ini dibuatkan dengan menggunakan radio button. Jadi nanti pengguna atau user itu tinggal mengklik-klik saja ya, memilih di setiap radio buttonnya masing-masing kriteria ya, dari mulai usia, pendapatan, pekerjaan ya, dan kreditnya.
lalu kemudian ini di button proses, lalu di sini ada button untuk mereset ya. Lalu kita masuk ke ini metode-metode yang saya buat ya, mulai dari hitung jumlah kelas. Ini disesuaikan dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang ada pada teorinya ya atau manualnya. Jadi pertama hitung jumlah kelas pada data training ya, hitung jumlah kelas pada data training ya, kemudian sini hitung jumlah setiap kasusnya ya, setiap kasusnya dihitung ya, lalu dihitung juga setiap probabilitas atau peluang-peluang dari setiap kriteria ya. Nah lalu kemudian sini ada terakhir kondisional ya, untuk menentukan ya apakah masuk ke kelas beli atau tidak beli ya, masuk ke kelas beli atau tidak beli berdasarkan probabilitas dari beli. Jika lebih besar dari probabilitas tidak beli maka masuk ke kelas beli, else lainnya maka masuk ke kelas tidak beli ya. Kemudian tampilkan hasilnya. Oke, langsung saja kita run ya, kita debug ke smartphone. Nah ini saya sudah tampilkan, mudah-mudahan terlihat. Nah seperti ini tampilan aplikasi yang kita buat ya. Jadi saya di sini ada radio button ya, radio button, radio group untuk masing-masing kriteria. Nah user tinggal memilih saja ya untuk usia, pendapatan, pekerjaan, dan kredit. Nah untuk yang pertama kita coba testing ya dengan data sesuai dengan data testing yang ada pada slide ini ya. Hasilnya harusnya sama ya, yaitu kelasnya tidak beli. Kita coba ya, untuk kriteria pertama usia itu pilih tua. Oke, kita pilih usia tua ya, usianya tua. Lalu untuk pendapatannya pilih yang tinggi ya, pendapatannya pilih yang tinggi. Kemudian pilih pekerjaannya yang tetap ya, pekerjaannya pilih yang tetap. Dan terakhir untuk kreditnya pilih yang macet ya, pilih yang macet. Nah pada saat diklik button proses, nanti di tengah-tengah akan tampil kelasnya ya, apakah masuk ke kelas beli atau tidak beli ya. Harusnya ya ini masuknya ke kelas tidak beli. Kita coba ya, klik oke. Tampil ya hasilnya di sini masuk ke kelas tidak beli ya, masuk kelas tidak beli. Berarti ini sudah sesuai ya, aplikasi ini sudah sesuai dengan perhitungan manualnya ya, tidak beli. Karena kriterianya sudah mengikuti dari kriteria data testing ya. Sekarang kita coba sekali lagi ya, kita coba sekali lagi. Klik dulu reset ya, untuk mereset semua inputan dari user ya. Jadi sekarang sudah kosong lagi ya inputannya, radio buttonnya sudah clear ya, tidak ada pilihan. Sekarang kita coba masukkan sembarang saja ya, misalkan usianya tengah bayar, kemudian pendapatannya rendah, pekerjaannya tetap, kreditnya lancar ya. Kita klik proses. Nah hasilnya adalah beli ya, hasilnya beli. Jadi kriteria yang kita pilih tadi, usia tengah bayar, pendapatannya rendah, pekerjaannya tetap, dan kreditnya lancar, itu masuknya ke kelas beli. Oke, saya kira aplikasi sudah berhasil mengimplementasikan algoritma FBS ya dengan dataset yang sesuai di slide ini. Ya, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di komentar. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.